Lagi-lagi nih, kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter. Oknum dokter lagi. Hari ini gue mau bahas soal kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter di Garut. Kalau di berita-berita yang viral ya, itu terdapat video CCTV yang si dokter ini nih melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya. Tapi hari ini gue mau bahas dari sisi korban atau cerita dari sisi korban lainnya yang sudah membuat laporan kepolisian di Polres Garut. Nah, nomor laporan polisinya nih yaitu adalah B175-4 Romawi garing 2025 SPKT garing Polres Garut garing Polda Jawa Barat 15 April 2025. Jadi kronologinya adalah sebagai berikut. Si korban nih pergi ke salah satu klinik di Kabupaten Garut. Kemudian korban itu pergi ke klinik tersebut dengan tujuan untuk konsultasi mengenai kesehatannya. Dan di klinik itulah si korban bertemu dengan tersangka. Setelah beberapa hari kemudian, tersangka menghubungi korban nih untuk melakukan atau menawarkan pengecekan atau pemeriksaan kesehatan tapi di rumah korban. Berselang 3 hari kemudian, akhirnya tersangka datang nih ke kediaman korban menggunakan ojek online. Kediaman korban ini adalah kediaman orang tua korban yang didatangi oleh tersangka pelaku. Di sana, tersangka melakukan pemeriksaan kesehatan kepada korban serta memberikan vaksin gonore kepada korban. Setelah korban selesai diperiksa dan diberikan vaksin, tersangka meminta korban untuk mengantarnya pulang ke kos-kosannya karena tersangka datang ke rumah korban menggunakan ojek online dan korban sepakat untuk mengantar tersangka pulang ke kos-kosannya. Sesampainya nih di depan kos-kosan milik tersangka, korban ingin melakukan pembayaran kepada tersangka sebesar 6 juta rupiah. Akan tetapi, tersangka mengelak dan bilang kepada korban untuk tidak melakukan pembayaran di depan kos-kosan karena malu nih kalau dilihat oleh tetangga. Akhirnya tersangka meminta korban untuk melakukan pembayarannya di dalam kos-kosan aja. Pada saat tersangka dan korban masuk nih ke dalam kos-kosannya tersangka langsung mengunci pintu kosan dan mendekati korban. Kemudian tersangka berusaha melecehkan korban. Lalu korban melawan serta mengancam kepada tersangka bahwa tersangka akan dilaporkan polisi serta korban juga menendang tersangka dan berusaha keluar dari kos-kosan milik tersangka. Nah, ini nih beberapa pasal yang disangkakan kepada tersangka oleh Polres Garut, yaitu adalah pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang isinya sebagai berikut. Dipidana karena pelecehan seksual fisik. B. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dengan pidana paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian ada juga pasal 6 huruf C-nya yang berbunyi sebagai berikut. Dipidana karena pelecehan seksual fisik. C. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Nah, pasal nomor C ini nih disangkakan juga kepada tersangka atas kasus adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita balik lagi nih ke pasal 6 huruf B. Kita bahas unsur-unsurnya, yaitu adalah setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh. Nah, waktu si tersangka ini mengunci pintu kos-kosannya dan langsung mencoba untuk melecehkan korban, gue rasa pasal ini bisa diduga masuk unsurnya terhadap apa yang dilakukan oleh tersangka. Gue prihatin banget atas hal-hal yang menimpa kepada korban. Dan untuk korban yang lain yang tidak berani lapor atas kasus dugaan pelecehan seksual ini, gue saranin kalian lapor aja. Karena kenapa? Kalian gak usah takut kalau identitas kalian akan terbongkar kemana-mana. Ini aib, gue mengerti. Dan polisi juga pasti mengerti. Dan polisi gue yakin 100% akan menjaga identitas kalian. Gue berharap banget nih agar di kemudian hari tidak ada lagi oknum-oknum dokter yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya ataupun korban lainnya. Karena dokter itu adalah profesi yang mulia, profesi yang membantu orang banyak, menyembuhkan orang sakit, dan Indonesia butuh dokter-dokter yang bagus secara akhlak dan secara moral tentunya. Terima kasih udah ngeluangin waktu lo untuk nonton video ini. Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. See you on the next video.